sesi obrolan seputar ilmu pendidikan episode 1 bersama saya Nazia Nanda dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Nah teman-teman, tentunya di podcast obsesif ini akan mendatangkan para bintang tamu yang sangat spesial yang akan menjadi narasumber yang akan memberikan kalian ilmu terkait dunia pendidikan, dan tentunya nanti di setiap episodenya akan membahas tema yang berbeda-beda dan pastinya akan menarik. Nah teman-teman, pada hari ini bintang tamu spesial kita yaitu Ibu Amel yang ada di sebelah saya. Halo Ibu. Halo, nah juga teman-teman di rumah. Nah, jadi teman-teman, nama lengkap Ibu Amel ini Ibu Amalia Putri MPD. Beliau merupakan Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Najwa gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Nah, sedikit informasi nih Bu untuk Ibu bahwa podcast obsesif ini merupakan program pertama dan terbaru dari Prodi Bimbingan dan Konseling, dan di mana Ibu menjadi bintang tamu yang sangat spesial Ibu karena menjadi narasumber pertama di podcast ini Ibu. Wah, bakal spesial. Iya Ibu, ya, spesial. saya ya. Perdana Bu. Ya. Oke teman-teman semua, tema yang akan kita bahas hari ini yaitu bullying. Nah, silahkan teman-teman simak video berikut ini ya. Bye-bye. Nah, teman-teman semua tadi sudah melihat beberapa cuplikan dari kasus-kasus bullying yang ada di Indonesia. Nah, Bu, tentunya teman-teman semua ini sudah sering mendengar kata bullying atau sudah tidak asing lah ya Bu di telinga teman-teman semua. Jadi teman-teman, bullying ini ada beberapa jenis Bu, seperti bullying fisik, bullying verbal maupun cyberbullying. Nah Bu, sepengetahuan saya nih ya Bu, bahwa bullying ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun perasaan maupun perkataan, atau mereka secara sengaja nih Bu memberikan komen-komen yang jahat di akun media sosial seseorang. Nah, berbicara tentang bullying nih Bu, sebenarnya apa sih Bu bullying itu menurut Ibu sendiri? Oke, hari ini tema yang kita angkat adalah bullying ya. Tadi ada beberapa kasus permasalahan terkait dengan bullying sendiri. Sebenarnya bullying ini merupakan masalah yang terus-menerus terjadi ini sejak dulu sampai dengan sekarang, yang dianggap sebagai fenomena gunung es ya, Mbak Najwa dan juga teman-teman di rumah. Yang terlihat itu hanya sedikit saja, yang dipublis di media juga hanya beberapa begitu, padahal kasus-kasus ini sering sekali terjadi begitu ya, yang tidak diketahui oleh pihak sekolah, kemudian orang tua atau juga masyarakat. Kalau kita melihat pengertian dari bullying itu sendiri, bullying merupakan tindak kekerasan yang dilakukan secara sengaja, dilakukan berulang-ulang, baik itu secara verbal maupun non-verbal, yang dilakukan di dunia nyata maupun di dunia maya ya, seperti yang Pak Najwa bilang tadi, cyberbullying gitu. Nah, tindakan ini bisa dilakukan oleh seseorang kepada seorang lainnya atau juga sekelompok orang lainnya ya. Jadi bukan hanya dilakukan seorang dikatakan bullying, tapi juga bisa berkelompok-kelompok begitu ya. Namun tindakan bullying ini sebenarnya bukan hanya kita lihat dari tindakannya ya Mbak Najwa, tapi juga pada dampak ya yang disebabkan oleh perilaku bullying itu sendiri. Jadi misalnya contohnya ada seorang siswa yang mendorong bahu temannya. Itu misalnya dilakukan kepada seseorang dan seseorang tersebut merasa terintimidasi, merasa tersakiti, dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang, itu bisa dikatakan sebagai perilaku bullying. Nah, tapi kalau misalnya tindak kekerasan tadi ada siswa yang mendorong bahu temannya, tapi temannya tidak merasa itu adalah sebuah intimidasi, begitu, merasa bahwa itu sebuah candaan, nah itu tidak bisa kita kategorikan sebagai perilaku bullying gitu ya. Jadi bukan hanya kita lihat dari tindakannya saja teman-teman rumah, tapi juga dari dampak yang disebabkan dan bagaimana respon dari orang yang dibully tersebut begitu. Jadi Bu, bahwa bullying ini itu kita tidak bisa melihat dari tindakan si pelaku saja, maupun dari dampak atau respon
merespon si korban, apakah ia merasa terintimidasi atau tidak merasa intimidasi. Oke, betul sekali. Nah Ibu, tentunya mereka yang melakukan tindakan bullying ini kan pasti ada faktor penyebab atau faktor pendorongnya. Nah seperti mereka yang melakukan tindakan bullying ini pernah menjadi korban bullying sebelumnya Bu. Nah mereka yang pernah menjadi korban ini kan pasti ada keinginan dari dalam dirinya untuk melakukan bullying juga nih terhadap seseorang yang mereka anggap lebih lemah dari dirinya sendiri. Nah, dengan tujuan agar mereka itu dapat merasakan apa yang dia rasakan sewaktu menjadi korban bullying, Bu. Nah, menurut Ibu, sependapat Ibu, apa saja sih faktor penyebab atau pendorong seseorang melakukan tindakan bullying tersebut? Oke, benar sekali ya Najwa, bahwa salah satu faktor penyebab dari perilaku bullying itu adalah si pelaku pernah menjadi korban gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa faktor penyebab lain yang membuat seseorang menjadi pelaku bullying. Salah satunya adalah yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, kenapa dikatakan lingkungan keluarga? Karena keluarga juga punya peran penting ya di dalam pembentukan karakter anak gitu. Bisa jadi karena anak tersebut mendapatkan perhatian yang kurang dari keluarganya, kemudian dia ingin divalidasi di lingkungan sekolah atau lingkungan luar dari lingkungan keluarga. Kemudian bisa juga karena mungkin di lingkungan keluarga dia pernah melihat tindakan-tindakan agresif ataupun kekerasan ya, yang membuat dia juga berlaku seperti itu gitu ya, berperilaku seperti itu gitu. Kemudian yang kedua itu ada dari lingkungan sekolah. Nah, bisa jadi di sini kurangnya peran dari baik itu guru, kemudian staf dan unsur-unsur lainnya yang ada di lingkungan sekolah yang menekankan kurangnya menekankan akannya budaya toleransi begitu ya, karena seringkali bullying ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan-perbedaan ya yang terjadi baik itu secara fisik, sosial, ekonomi begitu ya. Kemudian selain lingkungan sekolah, ada juga karena faktor internal dalam diri anak tersebut. Nah, itu salah satunya tadi yang seperti Mbak Najwa sampaikan. Anak tersebut misalnya pernah menjadi korban, terus dia pengen balas dendam gitu ya. Karena dia pengen balas dendam, terus dia jadi pelaku gitu kan. Tapi tidak semua ya, teman-teman di rumah, tidak semua korban itu akan menjadi pelaku gitu. Ada banyak juga korban yang tidak menjadi pelaku. Kemudian selain itu bisa juga faktor internal dari anak tersebut yang merasa kurang dihargai begitu ya, kurang dianggap gitu ya, sehingga dia ingin melakukan sesuatu yang wah, yang keren kayak gitu kan, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang kurang dibenarkan tadi. Kemudian faktor keempat bisa jadi dari teman sebaya. Nah, teman sebaya ini bisa jadi dia mau ikut-ikutan nih, teman-temannya ada yang melakukan tindakan begitu, dia ikut-ikutan, atau dia ingin dianggap keren, dianggap kuat, punya power gitu ya, punya kekuasaan, benar sekali, sehingga dia melakukanlah tindakan-tindakan seperti itu. Kemudian faktor yang terakhir ini bisa jadi dari media dan juga teknologi teman-teman di rumah. Nah, karena kan banyak juga sekarang sudah konten-konten yang memperlihatkan kekerasan dan biasanya sering jadi contoh nih untuk anak-anak, karena suka ikut-ikutan ya. Kalau remaja salah satu karakteristiknya suka ikut-ikutan gitu. Oke, mungkin itu ya kalau kita lihat dan kita tilik dari faktor-faktor penyebabnya. Bisa jadi faktor-faktor penyebab yang saya sebutkan tadi beberapa di antara bisa salah satunya atau juga bisa semuanya menjadi faktor penyebab anak menjadi pelaku bullying gitu. Jadi Bu, berarti bullying ini tidak hanya terjadi karena faktor internal saja, melainkan ada faktor eksternal yang tadi Ibu sebutkan seperti faktor keluarga, faktor sekolah, faktor teman sebaya ataupun faktor eksternal lainnya. Banyak kan yang melakukan tindakan bullying ini dari kalangan remaja Bu. Mereka masih menganggap bahwa bullying ini tuh masih hal yang sepele atau sebagai bahan candaan saja. Nah, saya itu sering mendengar teman-teman itu melakukan bullying verbal Bu, yang dikenal dengan body shaming. Mereka tuh sering bilang gini, kau tuh gendut, kau tuh hitam, kau tuh kurus, kau tuh pendek. Iya, teman di mana? Di kampus ya, pasti ada itu. Di kelas juga ada. Oh gitu ya. Nah itu kan
mereka lakukan secara sengaja untuk menyakiti perasaan seseorang. Iya. Itu bisa dibilang sebagai bullying verbal. Nah, sebenarnya kan Bu, bullying ini termasuk tindakan yang berbahaya karena memberikan dampak yang negatif baik bagi pelaku maupun sebagai korban. Nah, mengacu pada korban Ibu, apa sih dampak yang memungkinkan terjadi terhadap korban Bu? Baik, Najwa, terima kasih. Dari pertanyaannya adalah terkait dengan dampak bullying bagi korban, yang khususnya ini bagi korban. Nah, kalau kita melihat dampak ini, kita bisa membaginya menjadi beberapa dampak. Kita bisa lihat secara psikologis, kemudian secara fisik, dan juga secara sosial. Jadi, kalau dampak psikologis tentu ya akan berakibat pada kesehatan mental individu itu tersebut. Bisa jadi dia cemas berlebihan, sedih berlebihan gitu ya, sampai pada akhirnya bisa juga dampaknya pada depresi. Kemudian pada harga dirinya, kemudian juga pada tingkat kepercayaan dirinya. Orang-orang yang jadi korban bullying ini cenderung merasa tidak berharga, tidak memiliki kepercayaan diri, sehingga juga akan mengganggu aktivitas-aktivitas sosial. Nah, ini nanti akan ada korelasinya pada dampak sosial. Kemudian juga bisa gangguan tidur nih. Karena tadi ada tekanan emosional yang terjadi pada individu yang menjadi korban, dia juga akan terganggu aktivitas tidurnya. Selanjutnya untuk dampak psikologis juga bisa trauma jangka panjang gitu ya, yang akan berdampak untuk beberapa orang itu pada korban bullying itu bisa berdampak jangka panjang sampai bahkan dia dewasa begitu ya. Ada beberapa studi yang menyebutkan seperti itu. Lalu selain dampak psikologis juga ada dampak fisik. Nah, tentunya kalau kita melihat jenis-jenis dari perilaku bullying ini kan ada beberapa, ada yang verbal dan non-verbal. Salah satu jenis dari non-verbal itu ada perilaku bullying fisik. Ya, bisa jadi dipukul, gitu ya, ditendang dan lain-lainnya, dan ini akan berdampak pada terjadinya luka fisik, luka memar, lebam, luka pada area tubuh begitu kalau memang bullying ini dilakukan secara fisik. Lalu selain itu juga ada dampak pada kesehatan lainnya. Kalau kesehatan fisik di sini misalnya individu tersebut juga menderita psikosomatis karena kekhawatiran berlebihan, ada kaitannya tadi dengan psikologisnya, maka itu juga bisa berdampak pada kesehatan lainnya, misalnya pusing, kemudian sakit perut gitu kan. Selanjutnya ada dampak sosial. Nah, dampak sosial ini cenderung korban karena dia merasa tadi tidak dianggap, tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya, karena dia tadi dibully, dia akan menarik diri, cenderung susah untuk berinteraksi dan melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia cenderung menutup diri begitu. Karena dia cenderung menutup diri ini juga akan berdampak tentunya kalau dia di sekolah kan dia nggak punya teman kelompok, nggak punya teman diskusi, akan berdampak tentunya pada aktivitas akademik gitu ya. Sehingga banyak studi juga yang mengatakan bahwa korban-korban bullying ini yang sebenarnya punya kecerdasan yang tinggi, tapi bisa jadi dalam selama dia sekolah gitu ya, misalnya ada kasus bullying karena dia menjadi korban, prestasi akademiknya bisa saja menurun seperti itu. Nah, itu tadi ya beberapa dampak dari perilaku bullying yang terkena pada korban gitu. Oke Bu, berarti banyak sekali ya dampak yang dapat ditimbulkan akibat bullying ini. Salah satunya tadi yang Ibu sebutkan bahwa korban bisa saja menjadi depresi atau bisa berubah menjadi seorang yang pemurung. Iya, benar sekali. Oke Ibu, nah Ibu, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu nih Bu. Nah, yang pertama itu, bagaimana sih Bu cara mengatasi rasa takut dan malu akibat dari bullying ini Bu? Oke, baik, kalau kita bicara terkait dengan gimana cara mengatasi rasa takut dan rasa malu ya dari bullying, kita bisa melakukan beberapa hal ya yang bisa dilakukan korban. Yang pertama itu cari dukungan. Ya, cari dukungan. Maksudnya di sini kan kita pasti punya orang-orang terdekat ya, misalnya sahabat, entah itu satu atau dua kan pasti punya ya sahabat. Lalu misalnya keluarga kan kita punya orang tua, atau misalnya tidak ada orang tua ya saudara, ataupun juga paman, bibi, sepupu gitu ya. Kita komunikasikan apa yang kita rasakan, kita ceritakan kepada orang-orang terdekat kita.
perasaan kita, di mana orang-orang terdekat kita bisa memahami kita dan memberi dukungan kepada kita, memberi motivasi kepada kita. Tentu itu merupakan bentuk support ya, dan bisa menguatkan kita dalam menjalani hari-hari sebagai korban. Kemudian yang kedua juga kita bisa ubah cara kita memandang sebuah masalah gitu ya. Kita bisa banyak-banyak self talk, bicara pada diri kita sendiri bahwa kita punya kekuatan, kita punya potensi gitu ya, sehingga kita akan merasa kita lebih kuat daripada sebelumnya karena ada masalah ini, karena ada tekanan, karena dijadikan korban gitu ya, karena menjadi korban ini kita bisa anggaplah hari ini adalah saya kekuatan hari ini 50, besok saya akan kekuatan saya menjadi 70% dan seterusnya. Jadi kita bisa lebih kuat daripada hari-hari sebelumnya gitu ya. Kemudian yang ketiga mungkin kita bisa fokus pada potensi ya, potensi yang kita punya, karena semua manusia itu pada dasarnya punya kelebihan dan kelemahan gitu kan. Nah, kita fokus pada kekuatan yang ada pada diri kita, apa yang kita sukai secara positif bisa kita lakukan aktivitas-aktivitas keseharian gitu ya, fokus pada kelebihan-kelebihan yang membuat kita nantinya akan percaya diri ya, sehingga percaya diri ini akan mempengaruhi juga keyakinan kita dan penerimaan orang lain terhadap diri kita gitu kan. Lalu yang terakhir, ketika kita mungkin masih merasa punya masalah secara psikologis karena kasus bullying tadi, bisa juga kita pergi ke orang-orang profesional gitu ya, bisa ke konselor, bisa ke psikolog, di mana nantinya kita bisa diberikan treatment, kemudian terapi-terapi untuk membantu kita menyesuaikan terhadap masalah-masalah yang kita alami. Mungkin itu ya kalau cara mengatasinya ya, menanggulanginya. Oke Bu, makasih Bu atas jawabannya. Nah, yang kedua nih Bu, bagaimana peran guru BK dalam mengatasi tindakan bullying yang ada di sekolah Bu? Ya, oke. Baik, karena kita dari Prodi BK tentu juga kita harus mengulik ya, melihat bagaimana sih posisi BK, bagaimana peran guru BK dalam usaha preventif dan juga kuratif gitu ya, baik itu usaha pencegahan dan juga penanganan. Kalau pencegahan, kita sebagai guru BK bisa memberikan edukasi tentunya ya Mbak Najwa. Edukasi ini bisa diberikan kepada seluruh unsur sekolah, baik itu kepada khususnya kepada siswa, staf dan juga guru-guru mengenai apa sih pengertian bullying, perundungan, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengatasinya, sehingga seluruh unsur sekolah tahu nih dan mencegah terjadinya tentu bullying ini. Lalu yang kedua juga bisa memberikan sosialisasi. Sosialisasi ini difungsikan bagi siswa agar tahu gitu kan gimana caranya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika sudah menjadi korban gitu ya, paling tidak ada usaha yang bisa dilakukan gitu. Kemudian juga program-program BK kan sangat banyak sekali ya, salah satunya bisa dilakukan bimbingan kelompok yang misalnya nih mengangkat tema tentang bullying gitu kan, bagaimana cara kita menghindarinya, ketika kita jadi korban gimana cara kita meresponnya, bagaimana cara kita menanggapinya gitu, itu bisa saja gitu ya untuk usaha pencegahannya. Lalu selain itu juga usaha pengentasannya kalau sudah terjadi tentu bisa diberikan konseling individu ya, konseling individu. Yang penting kita bisa melihat sebagai guru BK bisa melihat adanya kasus yang terjadi di sekolah, terus anaknya bisa juga kita mediasi gitu ya, selain konseling individu, mediasi antara pelaku dan korban, dan juga bisa kolaborasi ya. Kolaborasi ini melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah maupun orang tua tentunya, karena untuk mencegah terjadinya bullying ataupun juga untuk mengatasi bullying ini sendiri bukan hanya tugas guru BK, tapi tugas kita bersama seluruh unsur yang ada, baik itu sekolah, orang tua, begitu juga lingkungan masyarakat. Jadi nggak bisa bergerak sendiri gitu ya, sehingga semuanya harus bergerak bersama gitu. Oke, jadi banyak cara ya Bu yang dapat dilakukan oleh guru BK untuk mengatasi atau mencegah terjadinya bullying di sekolah. Ya. Nah, Ibu terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu tambahan dari jawaban Ibu.
Oke Ibu, selanjutnya ini kita akan ada bermain game Bu. Mungkin sebelum memulai game kita boleh Bu, minum dulu Bu. Oke, silakan. Najwa juga lah, silakan. Oke Bu. Haus ya, Iya, Najwa ya. Kebanyakan Iya. ngobrol panas juga ya. Gimana nih main gamesnya? Oke Bu, jadi ini gamesnya itu yes or no Ibu. Nanti Oke. saya akan menyampaikan pertanyaan dan Ibu bisa menjawab melalui kertas ini Bu. Berarti saya tinggal pilih yang Yes. salah satu di antaranya gitu ya. Yes or no. Kalau sesuai itu yes, kalau tidak sesuai no. Oke. Bisa kita mulai Bu? Boleh. Oke. Nah, yang pertama, yes or no, tindakan bullying ini dilakukan secara terus-menerus Bu. No dong ya. Mm-mm. No. Tindakan bullying itu kan merupakan tindakan yang menyakitkan untuk orang lain ya, jadi nggak boleh dilakukan secara terus-menerus. Dilakukan aja nggak boleh, apalagi terus-menerus. Iya. Oke, yang kedua, yes or no, bullying dapat mengganggu kesehatan mental seseorang, Bu. Yes. Ya, karena juga akan mempengaruhi tadi dampak psikologis gitu ya, mulai dari kecemasan, kemudian perasaan tidak berharga, perasaan tidak percaya diri, dampaknya kemudian stres dan bahkan depresi, tentu akan mempengaruhi kesehatan mental korban gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga, yes or no, kita sebagai saksi itu bersikap pura-pura dapat membantu korban. No. No. Karena saksi itu merupakan salah satu unsur yang penting ketika ingin melakukan mediasi juga ya. Jadi kalau sebagai saksi ya tentunya kita harus sampaikanlah apa yang sejujur-jujurnya terjadi gitu ya. Oke, Ibu selanjutnya yes or no, menunjukkan ketakutan kepada pelaku bullying dapat membuat mereka senang nih Bu. Yes, Itu tujuan ya. mereka. Iya, itu adalah tujuan mereka membuat kita merasa ketakutan. Oke, yang terakhir, yes or no, melawan pelaku bullying dengan sikap tenang dan tidak terpancing emosi. Bu. Yes. Kenapa itu Bu? Ya, karena kalau kita tidak terpancing emosi kan mereka tidak merasa puas ya. Iya, berarti tidak tercapai tujuan Iya, tidak mereka. tercapai tujuan mereka untuk menyakiti kita. Nah, Ibu, selesai sudah game yes or no kita ini. Iya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah untuk sesekali melakukan tindakan bullying ini karena akan memberikan dampak yang buruk bagi kalian sebagai pelaku. Nah, jadi semoga kita semua dijauhi dari tindakan bullying ini. Oke, Ibu, mungkin Ibu boleh memberikan pesan kepada teman-teman di rumah agar tidak melakukan tindakan bullying, Ibu. Oke, baik, kepada pelaku, stop untuk melakukan bullying. Kamu tidak akan menjadi hebat dengan membuli, malahan kamu akan menjadi kuat dengan menjalin persahabatan atas perbedaan yang ada. Kemudian untuk korban, rasakanlah kalau kamu punya potensi diri, banyak yang menyayangimu dan bangkitlah. Oke, terima kasih atas pesannya. Nah, teman-teman, tibalah kita di ujung podcast hari ini. Nah, terima kasih banyak kepada Ibu atas sudah menjadi bintang tamu di podcast pertama kita ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan podcast ini menjadi ladang ilmu yang berguna. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen video ini ya. Bye.